ketentraman itu bukan sekedar tenang, tapi dibuat oleh Allah, dilahirkan melalui persoalan-persoalan yang kita dapat di dalam hidup. Ya. Jadi berbahagialah antum kalau sedang punya masalah di rumah tangga itu. Ya. Majtana'a qaumun, tidak akan pernah berkumpul satu komunitas, satu kelompok, fi baitin min buyutillah, di satu tempat di antara rumah-rumah Allah. Misal antum kumpul di masjid, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yatluna fihi kitabullah, di dalamnya yatlun, bukan yaqra'un. Ya. Kalau yaqra'un itu cuma qira'ah, baca saja. Yatluna talat, yatlu tilawatan, mereka membaca dan memahami, mengkaji Al-Quran. Yatluna fihi kitabullah, baca dan memahami, mengkaji. Jadi ada orang-orang yang khusus aktivitasnya itu mengkaji Al-Quran, memahaminya. Tidak sekedar memahami, wa yatadarasuna fima bainahum, pemahaman masing-masing itu didiskusikan dengan yang lainnya, ya. Dengan gurunya, dengan temannya. Ini petunjuk dari Nabi. Tidak bisa kita pandai baca Quran dan paham Quran sendirian, ya. Karena Quran itu bukan kitab eksak, ya. Bukan yang bisa kita baca, kita paham dengan sendirinya. Ada rumusnya, ada ilmunya, ya. Jadi nggak bisa antum baca Quran begini artinya, tidak begitu, begini maknanya. Ulama saja kerja keras 40 tahun, 50 tahun untuk memahami Quran. Masa antum yang baru baca Quran 5 menit sudah paham isinya, ya? Nah, jadi itu perlu kita kaji lagi, ya. Nah, kata Nabi, wa yatadarasuna fima bainakum, setiap kalau sudah paham diskusikan supaya pemahaman kita sempurna, ya. Jadi A paham A, B paham B, tanyakan pada ulamanya mana yang lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya. Jelas sampai di sini, ya. Nah, perhatikan metode mengkaji Al-Quran seperti ini: baca, pahami, diskusikan. Ini tilawah, sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang baik. Illa nazalat alaihimus sakinah, orang yang belajar Quran seperti ini, satu, kata Allah melalui lisan Rasulullah, akan ditanamkan sakinah, ketentraman dalam diri mereka, dalam jiwanya, diberikan ketenangan, tentram. Antum baca Quran biasa pun hati kita sudah tentram, walaupun tidak dengan tilawah, ya. Coba deh ya, bapak ibu misalnya sedang gelisah, buka mushafnya, ya. Baca Quran, itu insya Allah ada ketenangan. Minimal saat itu, begitu ditutup Qurannya, gelisah lagi mungkin, ya. Jadi ada minimal ada ketenangan. Tapi tilawah itu bahasa hadisnya, ditanamkan ketenangan itu. Selesai kita baca, kita bawa pulang tuh masih tenang hati kita. Itu tilawah Quran. Dan ini tolong pesan saya, bahasa ketenangannya dengan sakinah. Sakinah. Tidak disebutkan sakinah kecuali bagi orang yang sedang punya persoalan hidup, terutama di rumah tangga, ya. Jadi ketenangan yang lahir setelah ada masalah itu sakinah namanya. Ketenangan yang lahir dari zikir itu tumaninah namanya. Beda di Quran, ya. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Jadi ketenangan yang lahir lewat zikir disebut dengan tumaninah. Karena itu dalam sholat kan ada tumaninah, ya. Apa artinya? Berhenti sejenak. Kalau berhenti lama-lama apa? Ini persoalan kita, ya. Tumaninah itu bukan berhenti sejenak. Tumaninah itu asalnya adalah ketenangan yang lahir ketika kita memahami bacaan yang kita baca. Jadi ketika antum misalnya rukuk, Allahu Akbar, rukuk, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, kita paham apa yang kita baca, kita resapi itu, ya. Kemudian kita nilai diri kita, beristighfar kepada Allah, lalu lahir ketenangan. Ketika tenang kita itu, keadaan kita seakan berhenti sejenak. Itu yang disebut dengan tumaninah, ya. Jadi kalau antum berhenti sebentar tapi nggak paham-paham yang dibaca, itu bukan tumaninah, itu waqfah namanya. Berhenti sekejap, itu waqfah, ya. Tumaninah itu bukan berhenti, asalnya ketenangan yang lahir dari pemahaman apa yang kita rasakan, kita baca, itu tumaninah, ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di Thaha ayat 14, puncak zikir itu dalam sholat. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat supaya mengingat aku. Tapi ketenangan dalam persoalan hidup, terutama rumah tangga, itu disebut dengan sakinah. Rom surah ke-30 itu ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian litaskunu ilaiha. Hikmah pernikahan melahirkan ketentraman, ya.
Nah, ketentraman itu bukan sekedar tenang, tapi dibuat oleh Allah, dilahirkan melalui persoalan-persoalan yang kita dapat di dalam hidup. Ya. Jadi berbahagialah antum kalau sedang punya masalah di rumah tangga itu. Ya. Semakin besar artinya Allah ingin menanamkan ketenangan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Di antara caranya, Pak, Ibu, kalau sedang punya masalah misal di rumah tangga, duduk menghadap ke arah kiblat, buka Qurannya, baca oleh kita, pahami itu ayat-ayat pernikahan. Kan bisa diurutkan ya, dari mulai mahar An-Nisa ayat keempat itu, kan? Ayat ketiganya lewat aja Bu ya. Biasanya Ibu nggak suka itu An-Nisa ayat 3 ya. Ayat 4 dibaca ya. Lalu misalnya suami marah-marah terus, ayat 19-nya baca ya. Bapak juga begitu, ibu kok susah diaturnya, ayat 34-nya baca. Jadi istri di kamar 1 ayat 19, bapak di kamar lain ayat 34 itu ya. Itu sambil merenung satu-satu, itu sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah, ya. Diberikan, diliputi oleh rahmat ya. Kalau ini khusus tadi tentram dalam persoalan khususnya rumah tangga. Yang kedua diberikan rahmat, dan sifatnya bukan sekadar diberi, diliputi. Ghasyiyah itu menutupi. Ghasyiyah ya. Ada ghata, ada ghasyiyah ya. Kalau ghata itu tutup yang kencang ya. Makanya ini ada, saya tadi temukan aqua ya. Ini ada tutupnya di atas, disebut dengan ghita ya. Tutup yang kencang, keras. Tapi kalau lembut, enak, dia tutupnya kayak selimut, enak menutupi, itu disebut dengan ghasyiyah atau ghasyiyah. Jadi saat antum mengkaji Quran itu, dipahami maknanya, Allah turunkan rahmatnya dengan lembut, menutupi kita. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan lalu, rahmat itu satu di antara 3. Yang pertama, kalau tidak berarti ampunan Allah pada dosa-dosa yang telah bergelimang yang kita sudah perbuat. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad pada hambaku yang banyak berbuat dosa berkelimang itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi artinya seakan-akan kalau ibu bapak baca Quran itu Allah sedang tunggu, ada nggak yang mau minta ampunan dari dosanya ya, dinaungi itu. Yang kedua adalah solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Al-Baqarah 155 sampai 157. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kata Al-Quran, setiap orang hidup pasti diuji dengan masalah. Walanabluwannakum bisyai' ya, minal khauf, ada yang sedang gelisah. Ini wajah-wajah kelihatannya tenang-tenang, barangkali hatinya gelisah itu ya, bisa begitu ya. Wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat ya. Sebelumnya ju' ada yang lapar ya, minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal ya, omset lagi turun. Wal anfus, yang sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat adalah hilangnya hasil kerja keras. Kita yang nanam modal, kerja dengan keras, keringat keluar, yang nikmati orang lain hasilnya. Ada yang begitu ya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar saat diuji dengan musibah. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu saat ditimpa musibah dia yakin ini sudah ketentuan Allah, pasti ada solusinya. Saat sabar itu ulaika alaihim shalawat, dipuji orang-orang ini bi rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, diberikan rahmat oleh Allah, ditenangkan hatinya, lalu dibimbing mendapatkan solusi kebaikan. Jadi saat antum baca ayat-ayat Quran itu tilawah, Allah berikan jalan keluar. Dan yang terakhir, rahmat itu pemberian dunia atau akhirat yang tidak terbatas. Pemberian dunia disebut dengan Rahman, di akhirat disebut dengan Rahim. Alhamdulillah ya. Dan di sini kalau kita baca Quran dengan metode tilawah, itu ada kesan di hadis ini, bacalah tematik sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, maaf Pak ya, Bapak kan suka bekerja tuh di perusahaan ya, aktivitas macam-macam, ada yang bisnis. Kenapa sih nggak pernah dikeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan bekerja? Bimbingan bisnis dalam Quran kan banyak itu. Cara mencari Al-Baqarah 168, untuk khusus orang Islam Al-Baqarah 172. Kalau datang ingin cepat dan banyak hasilnya. Jadi bisnis itu di Quran dibagi 3 ya. Ada cepat tapi sedikit hasilnya, lambat tapi banyak ya. Nah, dua dulu, pilih mana? Cepat tapi sedikit atau lambat tapi banyak? Nggak ada yang ketiga dulu. Nah, pengennya yang ketiga kan, cepat tapi banyak, ada itu. Al-A'raf 96. Jadi antum bekerja jangan tinggalkan ibadah. Ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, jadi sambil kerja ada panggilan salat, begitu keluar kewajiban zakat, jangan tunda ya. Itu Allah bukakan bukan sekedar keran bumi, keran langit dimudahkan.
Karena orang ada yang cuma kerja di bumi saja. Ya, Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu mimma fil ardi. Silahkan cari makan, cari pekerjaan di bumi saja. Tapi untuk orang beriman dan bertakwa, keran langit dibuka. Ya, barakati minas sama'i wal ardh. Baik. Yuk keluarkan. Adik-adik yang sedang belajar, keluarkan ayat belajar dari Quran. Ya. Al-Mujadalah, Quran surah 58 ayat 11 itu motivasi pertama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan yang punya ilmu. Ayo sebanyak-banyaknya belajar. Bagaimana cara belajarnya? At-Taubah 122. Jangan cuma sekedar datang mendengar transfer ilmu, harus paham. Jangan tinggalkan satu huruf pun di dalam kelas kecuali kita mengerti apa yang dipelajari itu. Itu prinsip Quran. Ya. Dituliskan lagi ayatnya macam-macam. Ya. Yang belum menikah mau lamaran banyak itu. Ya. Ayatnya di Quran. Jadi sampai dari orang biasa, dewasa, menikah, jadi bapak, jadi ibu. Maaf ya, Pak. Bapak kan sudah berapa tahun jadi ayah, bahkan jadi kakek, ibu juga demikian. Pernahkah kita mengeluarkan ayat-ayat Quran yang membimbing kita untuk jadi orang tua yang baik? Jangan-jangan selama ini jadi orang tua belum seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Kenapa tidak keluarkan? Kan lumayan itu 1 minggu kita baca itu aja judulnya. Ya, gak usah jauh-jauh dulu lihat keluarga orang lain. Ya, orang itu baru jadi bapak begini. Kita aja belum baik menurut Quran. Ya, hati-hati tuh. Keluarkan seminggu baca ini. Ya, itu insya Allah itu turun. Kalau ini dilakukan yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan berebut meliputi kita. Begitu berdoa mereka mengaminkan, begitu istighfar mereka memohonkan kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, disanjung-sanjung oleh Allah saat kita mulai mempelajarinya. Jadi satu, diberikan ketenteraman, kedua diturunkan rahmat Allah, ketiga malaikat juga berebut untuk memberikan kemuliaan, dan yang terakhir Allah menyanjung kita. Ini baru dikaji, baru dikaji. Kalau sudah diamalkan, maka berlipat lagi pahalanya. Dan di sini kita berhenti dulu. Ya, baru dikaji sudah dapat kemuliaan. Kalau diamalkan, maka plus hadisnya berlaku lain. Tuliskan dulu hadisnya supaya jelas uraian kita, tidak sekedar kita hanya memberikan statement saja. Hadis Muslim, riwayat Muslim nomor hadis 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2682, kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219. Saya langsung saja ke ujung hadisnya, ya. Atau saya bacakan cepat awalnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat dia menetap untuk menempuh perjalanan guna menuntut ilmu, sekalipun cuma sedikit, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Itu baru melangkah, ya. Kemudian perhatikan kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha, semenjak dia berangkat dari tempat dia tinggal itu sudah membentangkan sayapnya, ridwan bi talibil ilmi, memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Poinnya ini yang paling akhir, wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang sudah tahu itu kalau mengamalkan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang yang rajin ibadah cuma nggak tahu ilmunya, ya. Ada orang sholat sunnah rajin sekali, nggak tahu ilmunya. Kita cuma 2 rakaat dikerjakan, tahu dengan ilmunya karena sudah belajar ini. Kafadil qamari ala sa'ilil kawakib, itu seperti keutamaan rembulan dari planet-planet dan asteroid yang ada di semesta ini. Coba cek ada berapa asteroid itu di alam semesta. Di pahalanya berbanding demikian, ya. Ulama pernah mengeluarkan hitungan sederhananya seperti 1000 bulan katanya, 1000 bulan, ya. Karena itu ada riwayat yang sampai menuntut ilmu itu lebih bagus dibandingkan dengan 1000 rakaat sholat sunnah, ya. Ada riwayat demikian yang sampai kepada kita. Nah, hanya ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ilmu yang tidak jelas, lebih baik kita sholat, ya. Bisa yang banyak ketawa-ketawanya, yang bahkan mematikan hati kita, yang tidak jelas cerita kisahnya, yang disampaikan gak pernah ada di Quran, gak pernah ada di Sunnah, cuma mengarang-arang saja, itu malah membuang-buang waktu kita. Kata para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali itu menulis bab khusus dalam masalah itu tentang menuntut ilmu. Lihat Ihya Ulumuddin itu ada keterangan di situ, ya. Menuntut ilmu itu dia khususkan bagi yang membangkitkan gairah semangat kita untuk mendekat kepada Allah. Yang tidak jelas itu lebih utama sholat sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kita berhenti dulu di sini. Dengan demikian kita punya PR. Setidaknya mulai besok rencanakan berapa ayat yang mau kita baca.
Kalau antum belum sempat dengan tilawah, setidaknya qiraah, walaupun cuma 1 ayat, ya. Kalau sudah sempat dengan ini, mulai besok coba rencanakan, jadilah ayah yang baik seperti Quran menginginkannya, ya. Jadilah seorang ibu yang baik seperti Quran menginginkannya. Keluarkan ayat-ayatnya. Yang belum ada keturunan, jadilah suami yang baik seperti Quran memerintahkannya. Jadilah istri yang baik seperti Al-Quran menginginkannya. Keluarkan tematik. Antum kerja sudah puluhan tahun, sudah tahu belum Allah ridha atau tidak? Keluarkan tuntunannya, ya. Dan sebagainya, sebagainya.